Halo sobat, kali ini saya mau memberitakan nih atau men-sharing kalau Ratu Adil itu hidup di dalam naungan ilahi. Hiduplah di dalam naungan ilahi. Hidup di dalam naungan Allah, Tuhan. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang, dia itu seakan-akan mereka berkata, aku hidup di dalam naungan ilahi. Tetapi kehidupan mereka sebenarnya mereka ada di dalam naungan iblis. Jadi orang yang hidup di dalam naungan ilahi itu terlihat beda daripada orang yang hidup di dalam naungan iblis. Orang yang hidup di dalam naungan ilahi itu penuh dengan curahan-curahan kuasa ilahi. Sedangkan orang yang hidup dengan naungan iblis, hidupnya tuh penuh dengan curahan kuasa iblis. Contoh, orang yang hidup di dalam naungan iblis, contohnya, dia punya warung. Lalu warungnya diberi penglarisan, supaya dari penglarisan itu warungnya jadi laris. Dia hidup di dalam naungannya iblis. Dia membutuhkan pertolongan iblis supaya iblis membuat warungnya jadi laris. Ada lagi anak muda, dia susah cari jodoh, dia nggak pede. Dia pakai ilmu pengasihan atau pakai guna-guna atau pakai pelet cinta, atau dia pakai sesuatu atau pegangan atau apa gitu dari dukun atau paranormal atau yang lainnya. Itu sama saja dia hidup di dalam naungan iblis. Dia hidup di dalam naungan iblis. Dia butuh kuasa iblis, dia butuh kemampuan iblis untuk membantu dia. Supaya dia punya pacar, supaya dia kelihatan wow, supaya dia banyak yang ngejar-ngejar. Masih banyak kok orang kalau hidup di dalam naungan iblis, hidupnya itu penuh sekali dengan masalah. Hidupnya itu penuh dengan kata kurang. Hidupnya penuh dengan kata kurang. Contoh. Orang kalau hidup di dalam naungan iblis, orang itu hidupnya akan bermasalah. Bisa saja orang itu akan melakukan narkoba, ngerokok, pergaulan bebas, seks bebas. Karena hidupnya dikuasai oleh kuasa iblis. Dia hidup di dalam naungan iblis. Beda sekali dengan orang yang hidup di dalam naungan Allah, di dalam naungan ilahi. Orang yang hidup di dalam naungan ilahi, orang itu akan berjalan, akan melangkah dengan tujuan ilahi, dengan tuntunan ilahi. Itu kenapa ada sebuah lagu yang mengatakan, kalau aku berjalan dengan tuntunan ilahi. Karena setiap langkah, setiap jalan itu dituntun oleh ilahi, dituntun oleh Allah, supaya selalu berjalan di jalan yang lurus. Dan orang yang hidup di dalam naungan iblis, orang yang hidup dengan naungan iblis, hidupnya itu penuh dengan pemahaman yang salah. Hidupnya itu penuh dengan pemahaman yang salah, yang mereka anggap itu benar. Jadi orang yang hidup di dalam naungan iblis, orangnya itu salah kaprah. Pemahaman yang salah dia anggap benar. Dan orang yang hidup di dalam naungan iblis, hidupnya itu penuh dengan kebencian. Hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan hasrat amarah, rasa tidak suka. Sedangkan orang yang hidup di dalam naungan ilahi, dia tahu kebenaran yang nyata, dia tahu kebenaran yang sejati, tetapi dia diam karena dia tahu dunia ini dikuasai iblis. Dan dia yang hidup di dalam naungan ilahi, dia tetap terlihat bersinar. Sekalipun iblis berusaha menjatuhkan dia tetap tegak kokoh, dia tetap berdiri kokoh dan bersinar. Sekalipun orang-orang dipengaruhi iblis supaya menjatuhkan dia, supaya membenci dia, tidak suka sama dia, menjauh dari dia tetap berdiri kokoh dan dia tetap bersinar di dalam naungan ilahi. Dan orang
yang hidup di dalam naungan iblis pasti hidupnya penuh dengan penyakit. Hidupnya tuh penuh dengan penyakit. Berbeda kalau orang yang hidup di dalam naungan ilahi. Kalau orang hidup di dalam naungan ilahi, sakit penyakit musnah. Tidak ada lagi kata sakit penyakit. Sakit penyakit dipatahkan. Sakit penyakit dipatahkan. Sakit jantung hilang dan patah. Sakit paru-paru sembuh dan patah. Sakit patah tulang sembuh atas kuasa ilahi. Karena Tuhan tidak ingin kita terus-terusan sakit penyakit, dan Tuhan itu tidak ingin kita menderita. Kalau kita hidup di dalam naungan ilahi, curahan berkat ilahi yang akan memancar dari diri kita. Lawatan ilahi itu akan memancar dari diri kita. Sedangkan orang yang hidup di dalam naungan ilahi, orangnya itu tidak memancarkan cahaya, auranya itu gelap, karismanya itu gelap. Orangnya itu nggak sehat-sehatan, penyakitan, hidupnya kotor, hidupnya kemproh, atau hidupnya itu tidak sehat. Ditambah lagi karismanya itu gelap. Aura karisma yang terpancar itu gelap karena dia dikuasai iblis. Hidupnya penuh kebencian, dia benci ini, benci itu gitu. Tidak suka ini, tidak suka itu. Tuh. Dia lebih suka dengan apa yang ada di dalam keyakinan dia gitu. Apa yang dia yakini dia sukai gitu. Tetapi orang yang hidup di dalam naungan Allah, dia tahu. Dia tidak mau menyindir iblis. Dia tidak mau menyindir orang-orang yang dikuasai iblis. Dia tahu kalau dia hidup di dalam naungan ilahi. Dan dia tidak mau menyinggung orang yang dinaungi iblis. Karena apa? Orang yang dinaungi iblis itu mudah tersinggung. Nggak ada angin, nggak ada kabel, nggak ada apa-apa, tiba-tiba tersinggung. Orang yang dinaungi iblis dengan orang yang dinaungi ilahi itu beda jauh. Mindsetnya, pola pikirnya itu beda jauh. Gaya hidupnya itu beda jauh. Cara pandangnya itu beda jauh. Itu kenapa? Orang yang hidup di dalam naungan ilahi, orang itu akan memancarkan suatu karisma. Ada suatu karisma, ada suatu aura karisma yang bercahaya. Dia kelihatan beda dari yang lainnya. Dia kelihatan berbeda dari yang lain. Karena ada aura atau karisma ilahi, ada pancaran ilahi di dalam dirinya. Sedangkan orang yang dikuasai oleh iblis, dia akan kelihatan gelap, auranya akan gelap. Karena apa? Itu adalah aura iblis, aura hitam iblis yang pekat menutupi hidupnya. Hidupnya dikuasai oleh pemahaman iblis, hidupnya dikuasai oleh pemikiran iblis, hidupnya dikendalikan oleh hasrat iblis. Itu kenapa kita kalau jadi pribadi, jadilah pribadi yang hidup di dalam naungan Tuhan. Percayalah, di dalam Tuhan kita akan memperoleh keselamatan. Keselamatan itu akan nyata bagi kita ketika kita hidup di dalam naungan ilahi. Janganlah kita hidup di dalam naungan iblis, karena iblis itu menyesatkan. Dan iblis datang hanya untuk mencuri, membinasakan, dan mematikan saja. Iblis tidak ingin berbuat baik. Segala permohonan iblis itu semuanya tipu daya. Itu semuanya palsu. Iblis hanya datang untuk mencuri, membinasakan, dan membunuh saja. Tidak ada hal lain yang akan dilakukan iblis.